Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Praktikum Kimia Farmasi. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai mol dan penyetaraan reaksi kimia. Pembahasan mol dan penyetaraan reaksi kimia kita mulai dari massa atom yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Massa atom merupakan massa dari sebuah atom dengan satuan massa atom. Secara perjanjian internasional, satu atom C12 itu beratnya sama dengan 12 satuan massa atom. Kenapa perjanjiannya seperti ini? Yang digunakan basis adalah karbon. Karena karbon memiliki berat paling stabil dengan jumlah yang genap. Beratnya kurang lebih 12,000. Nanti bisa teman-teman cek lagi di tabel periodik. Oke, jadi seperti ini. Atom H itu beratnya atau massanya sama dengan 1,008 satuan massa atom. Sedangkan O 16 karena nomor massanya adalah 16 sama dengan 16,00 satuan massa atom. Kenapa nggak digunakan basis adalah oksigen? Karena 16,00 tidak, karena oksigen ini punya isotop yang lain yang masanya lebih bervariasi daripada karbon, dan karbon lebih stabil daripada oksigen. Oke. Definisi dari mol adalah banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar. Entitas dasar dapat berupa atom, molekul, atau partikel lain sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Oke. 1 mol dalam 1 mol zat pembentuk entitas dasar itu terdapat sebanyak 6,022 sekian kali 10 pangkat 23 atom. Jadi teman-teman bisa bayangkan banyaknya atom dalam 1 mol senyawa atau molekul atau zat yang lain. Banyaknya adalah sekian ini. Bilangan ini dikenal sebagai bilangan Avogadro. Avogadro number Avogadro. Oke teman-teman, ingat ya, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom dalam 1 mol zat. Oke, kita kemudian bicara mengenai massa molar. Massa molar adalah massa dalam 1 mol zat. Massa dari 1 mol zat dapat menggunakan satuan gram ataupun menggunakan kilogram. Satuan internasional adalah kilogram, namun dalam kimia kita sering menggunakan gram ataupun miligram karena biasanya massa molar dari zat itu adalah kecil. Kalau nanti menggunakan kilogram hasilnya akan 0,000 itu tidak disukai oleh teman-teman di kimia. Contohnya seperti berikut. 1 mol atom C12C itu terdapat sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 atom yang massanya adalah 12 gram. Ingat tadi 1 atom C12 itu sama dengan 12 satuan massa atom. Dan 1 mol atom C12 itu massanya adalah 12,00 gram atom C12. Ini satunya ini salah ketik. Kemudian dengan litium bagaimana? Litium itu nomor massanya adalah 6,941 atau biasa dibulatkan dengan 7. Dalam 1 mol litium terdapat 6,941 gram litium. Jadi massa molar itu
tergantung dari massa atom suatu unsur. Semakin besar massa atomnya, maka massa molarnya juga semakin besar pula. Massa atom sama dengan massa molar. Massa atom itu adalah tadi sudah kita bahas, satuannya adalah satuan massa atom, sedangkan massa molar adalah satuannya adalah gram. Kedepannya kita akan banyak lebih menggunakan massa molar dalam membuat larutan, menghitung konsentrasi, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya adalah seperti berikut. Berapa jumlah atom pada 0,551 gram kalium? Ingat, 1 mol kalium itu masanya adalah 39,10 gram kalium. Ini adalah nomor massa dari kalium. 1 mol kalium terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Cara yang kita gunakan nanti adalah kita cari dulu mol kalium pada 0,551 gram ini berapa mol kaliumnya. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23, yang dimana ini adalah bilangan Avogadro. Ingat, dicari dulu mol kalium dalam 0,551 gram, kemudian dikalikan bilangan Avogadro. Kemudian kita dapat menuliskannya dengan sebagai berikut. Massa dari kalium yang diketahui dikalikan dengan 1/4 massa kalium, mol kalium, dikalikan dengan bilangan Avogadro, itu nanti hasilnya adalah seperti berikut. Oke, dengan cara seperti ini kita dapat mengeliminasi satuan-satuannya sekaligus. 1 mol kalium dibagi 1 mol kalium akan hilang. Gram kalium dibagi dengan gram kalium akan hilang. Sehingga nanti satuannya hanya tersisa atom saja. Dengan teknik seperti ini kita dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan satuan. Oke. Kemudian teman-teman dapat lihat dalam slide, ini adalah jumlah dari 1 mol masing-masing zat. Di sini ada karbon, di sini ada sulfur, di sini ada Hg atau raksa, di sini ada tembaga, dan di sini ada besi. Jumlah atau massa dari masing-masing unsur ini adalah berbeda, tergantung dari massa atom dari masing-masing unsur tersebut. Jumlahnya juga, masanya juga berbeda. Dan kalau teman-teman timbang, ini jumlahnya berbeda, meskipun kelihatannya antara karbon dan sulfur ini tidak terlalu berbeda jauh, namun kenyataannya karbon itu nomor masanya adalah 12, sedangkan sulfur itu lebih tinggi daripada karbon. Oke, kemudian bagaimana jika zatnya berupa molekul, bukan berupa atom atau unsur lagi? Jadi seperti ini, kalau massa molekul jadi adalah jumlah dari massa-massa atom dalam satuan SMA dalam sebuah molekul. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran struktur dari SO2. Dalam SO2 terdiri atas 1 unsur S dan 2 unsur O, yang masing-masing 1S memiliki massa 32,07 satuan massa atom, dan 2 buah O yang masing-masing O memiliki massa 16,00 satuan massa atom. Massa molekulnya adalah penjumlahan dari semua unsur penyusun molekul tersebut, sehingga 1S ditambah 2 buah O. Yang penulisannya adalah SO2, massanya adalah 64,07 satuan massa atom. Bagi molekul, masing-masing molekul, massa molekul sama dengan massa molarnya dalam satuan gram atau kilogram. 1 molekul SO2 massanya adalah 64,07 satuan massa atom. Dalam 1 mol SO2
masanya adalah 64,07 gram SO2. Teman-teman jangan bingung ya, penggunaan satuan massa atom dengan gram ini adalah sama, namun hanya dengan konteksnya yang berbeda. Oke, kemudian kalau ada contoh soal seperti ini, berapa jumlah atom H dalam 72,5 gram C3H8O? Langkah yang ditempuh adalah kita harus tahu dulu berapa massa molekul atau massa molar dari C3H8O. Kita dapat menjumlahkan atom-atom penyusunnya sebagai berikut. Di sini ada 3 buah C, 3 dikali C, massa atom C adalah 12 ditambah dengan 8, karena hanya ada 8 dikali 1, massa dari H adalah 1, kemudian ditambah 16. Hasil penjumlahannya adalah 60 gram C3H8O. Dari struktur ini, rumus molekul ini, kita tahu bahwa dalam C3H8O terdapat 8 buah atom H. Nah, sehingga terdapat 8 mol atom H. 1 mol atom H itu terdapat sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 atom H. Oke, caranya adalah kita mencari dulu mol dalam 72,5 gram C3H8O ini, kemudian nanti dikalikan dengan jumlah mol H dikalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom H, yang nantinya dapat kita gambarkan seperti ini. Massa dari C3H8O dikalikan dengan 1/4 massa atom dari C3H8O dikalikan dengan jumlah mol atom hidrogen, yaitu 8, dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Sehingga dalam 72,5 gram C3H8O terdapat sebanyak 5,82 kali 10 pangkat 24 atom H. Seperti itu. Keuntungan menggunakan penyelesaian seperti ini, kita dapat mengeliminasi masing-masing satuan sehingga nanti didapatkan satuan akhir yang benar. Satuan ini menjadi sangat penting dalam kimia karena kalau satuannya salah, meskipun jawabannya benar akan salah. Dan satuan ini menjadi fatal ketika salah. Teman-teman nanti ketika membuat larutan, misalnya, harusnya satuannya adalah liter, malah membuat dengan satuan mililiter. Mungkin hitungannya benar 1,25 liter. Berbeda dengan 1,25 mililiter, itu bedanya jauh banget. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan satuan. Oke, berikutnya persen komposisi. Kita dapat menentukan persen komposisi dari masing-masing unsur penyusun sebuah molekul. Persen komposisi adalah persentase massa dari tiap-tiap unsur yang terkandung dalam sebuah senyawa. Rumus umumnya adalah seperti berikut. N dikali massa molar unsur dibagi massa molar senyawa dikalikan 100%. N merupakan jumlah mol dari dalam 1 mol senyawa. Sebagai contoh adalah seperti ini. Ini adalah struktur dari etanol C2H6O. Dalam etanol terdapat dua buah C, sehingga di sini ada 2. Kemudian massa molar dari C adalah 12,01. Ada yang menuliskan 12,0, ada yang menuliskan 12,01. Oke. Kemudian 46,07 adalah massa molar dari etanol. Dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 52,14%. Begitu pula dengan H. H di sini ada 6.
6 dikalikan 1 dibagi 46,07 dikali 100% hasilnya 13,13%. Kemudian oksigennya ada 1 buah dikalikan dengan 16 dibagi 46,07 dikali 100%. Hasilnya 34,73%. Jumlah penjumlahan dari seluruh persentase masing-masing unsur ini nanti hasilnya harus 100%. Kalau tidak 100% bagaimana? Kalau cuma 90, 80 pasti ada yang salah. Dicek lagi. Oke, sebagai contoh soal adalah seperti berikut. Dari analisis unsur pada sebuah senyawa pirimidin diperoleh kadar unsur karbon adalah 60%, hidrogen 5%, dan sisanya adalah nitrogen. Tentukan rumus empiris senyawa pirimidin. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa komposisi dari nitrogen. C-nya sudah tahu, H-nya sudah tahu, sehingga N adalah pengurangan dari 100% dikurangi C dan H. Hasilnya adalah 35%. Oke, kita dapat memberikan asumsi ataupun menggunakan bantuan kadar unsur dikonversi menjadi jumlah mol dengan mengasumsikan terdapat 100 gram senyawa. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan dengan mengkalikannya dengan 100 gram. Kenapa 100? Karena ini adalah persen. Jadi per 100. Jadi lebih mudah menggunakan 100. Teman-teman bisa juga menggunakan jumlah yang lain, 10, 5, 1000 dan sebagainya. Tidak masalah. Oke, jumlah mol karbon sama dengan kadar karbon dalam persen dikalikan dengan massa senyawa. Massa senyawanya adalah 100 dikalikan dengan massa molar. Massa molarnya dari C adalah 12. Sehingga 60 dikali 100 per 12. Sebanyak 5 mol. Kemudian sama juga dengan H. H adalah kadar H-nya adalah 5%. Dikali 100 dibagi 1. 5 mol. Kemudian N-nya juga seperti itu. 35 dikali 100 per 14. Hasilnya 2,5 mol. Dengan perbandingan-perbandingan ini 5 banding 5 banding 2,5, kita dapat membaginya dengan 2,5 sehingga nanti didapatkan rasio perbandingan terkecil yang hasilnya adalah 2 banding 2 dibanding 1, sehingga rumus senyawa empiris untuk pirimidin adalah C2H2N. Namun apakah pirimidin rumus molekulnya adalah C2H2N? Teman-teman cek lagi. Ini adalah senyawa empiris. Senyawa empiris merupakan penulisan dengan rasio bilangan terkecil. Bisa saja pirimidin itu rumus molekulnya adalah C4H4N2 dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai molar dan massa molar. Kemudian kita beranjak ke reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Kemudian dalam reaksi kimia itu dituliskan menggunakan persamaan kimia yang menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Teman-teman pasti sangat familiar dengan hal tersebut. Contohnya adalah seperti berikut. 2 molekul hidrogen 2H2 ditambah dengan 1 molekul oksigen O2 menghasilkan 2 buah air. Jadi 2 buah H2O. Dengan kata lain kita mengubah reaktan. Jadi
hal ataupun zat yang bereaksi itu kita sebut dengan reaktan, menghasilkan produk. Pengubahan ataupun prinsip dari reaksi kimia ini adalah setiap reaksi kimia jumlah massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Ini teman-teman harus ingat statement yang ataupun hukum Lavoisier ini, Lavoisier ini, bahwa sebelum reaksi dan setelah reaksi jumlah unsur-unsurnya harus sama. Oke, kita bahas satu persatu di sini. Kemudian bagaimana sih membaca persamaan kimia tersebut? Misalkan seperti 2 Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Membacanya adalah 2 atom Mg ditambah 1 molekul O2 menjadi 2 molekul Mg oksida. MgO. Atau 2 mol Mg, 2 Mg ditambah 1 mol O2, 1 mol O2 menjadi 2 mol MgO. Atau 48,6 gram Mg ditambah 32,0 gram O2 menjadi 80,6 MgO. Ini adalah massa dari Mg dan ini adalah massa dari oksigen O2, massa molekul. Ini adalah massa molekul dari Mg oksida 80,6. Seperti itu pembacanya. Bukan 2 gram Mg ditambah 1 gram O2 menjadi 2 gram MgO. Ini salah. Kalau dalam satuan gram, teman-teman harus mengkonversikan menjadi massa molarnya. Oke, bagaimana dengan angka-angka di depan tulisan ini? Jadi ini merupakan perbandingan koefisien reaksi. 2 banding 1 banding 2. Menyatakan apa toh ini? Perbandingan jumlah partikel-partikel zat dalam suatu persamaan reaksi. 2 buah, 1, 2 buah. Perbandingan jumlah mol yang terdapat dalam reaksi. 2 mol, 1 mol, 2 mol. 2 mol, 1 mol, 2 mol. Kemudian perbandingan volume yang terdapat dalam reaksi perbandingan volume ini harus diukur pada temperatur yang sama dengan sesuai hipotesis Avogadro. Jadi teman-teman harus ingat dalam membaca persamaan kimia ini menyatakan perbandingan jumlah partikel, perbandingan jumlah mol. Kemudian kalau perbandingan volume harus diukur, itu merepotkan. Yang jelas teman-teman harus ingat-ingat adalah perbandingan jumlah partikel dan perbandingan jumlah mol. Oke. Kemudian kita belajar bagaimana menyetarakan persamaan kimia. Oke, bagaimana sih kita menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar? Yang pertama adalah kita lakukan identifikasi dulu semua reaktan dan produk, kemudian kita tulis rumus molekul yang paling benar pada masing-masing sisi kiri dan sisi kanan. Biasanya pada sisi kiri ini adalah berupa reaktan dan sisi kanan berupa produk. Pada umumnya reaksi kimia itu berjalan dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Etana bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Etana, rumus nyawanya apa? Bereaksi dengan oksigen. Rumus nyawanya apa? Rumus molekulnya apa? Karbon dioksida dan air. Kita tulis seperti ini. Ini adalah etana, C2H6 ditambah oksigen, O2 menjadi karbon dioksida dan air. Kita pastikan dulu bahwa senyawa yang kita tuliskan adalah benar-benar senyawa yang dimaksud. Kalau pada langkah ini salah, ke belakangnya akan salah karena ini sangat menentukan hasil dari reaksi yang akan terjadi. Jangan sampai teman-teman nanti ketika diberi soal penulisan senyawanya salah terlebih dahulu. Kalau ini salah, ke belakangnya pasti salah.
Jadi pastikan yang teman-teman tulis adalah benar, sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kemudian kita ubah koefisien angka di depan rumus molekul, tetapi jangan rubah subskrip angka dalam rumus molekul. Yang perlu kita tambahkan adalah angka di depan molekul, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Tapi jangan pernah sekalipun mengubah subskrip angka yang ada di bawah ini. Jangan pernah. Jadi kita bisa tuliskan 2C2H6 bukan C4H12. Ya. Tuliskannya angka 2 seperti ini, dikalikan dengan 2 misalkan. Tananya. Cukup dituliskan 2 di depannya, bukan mengkalikan dengan 2 dikali 2, kemudian 2 dikali 6. Ini adalah senyawa yang berbeda. Nanti kita akan belajar nama-nama senyawa ini menjadi di pelajaran kimia organik di semester depan. Kemudian pertama-tama, carilah unsur yang muncul hanya sekali pada setiap sisi persamaan dengan jumlah atom yang sama pada setiap sisi. Oke, di sini teman-teman yang muncul sekali di setiap sisi dengan jumlah atom yang sama pada setiap sisi. Ada tidak? Ternyata tidak ada. Kemudian kalau tidak ada, kita cari saja mana yang muncul pertama dengan jumlah atom yang berbeda. CHO. Di sini ada C, H, dan O. O di sini muncul sekali dan di sini muncul 2 kali. Jelas kita tidak memulai dari oksigen. Kemungkinan kita mulai dari C atau dari H. Kita mulai dari C saja. Kenapa dari C? Karena jumlah dari C ini lebih menentukan daripada jumlah dari H. Ada 2 karbon di sisi kiri dan 1 karbon di sisi kanan. Sehingga kita dapat mengkalikan CO2 dengan 2. Sehingga penulisannya adalah seperti berikut. C2H6 ditambah O2 menjadi 2CO2 ditambah H2O. Kemudian kita mulai lanjutkan dengan hidrogen. Terdapat 6 hidrogen di sisi kiri dan 2 hidrogen di sisi kanan. Bagaimana cara untuk menyamakan hidrogen tersebut? Kita kalikan H2O dengan 3 sehingga nanti terdapat angka 3 di depan H2O. Kita cek lagi, apakah jumlahnya telah sama? Periksa lagi. Persamaan yang disetarakan tersebut untuk memastikan jumlah total setiap jenis atom pada kedua sisi persamaan adalah sama. Cek lagi jumlahnya. C-nya ada 2, di sini ada 2. H-nya ada 6, di sini ada 6. Bagaimana dengan O? O di sini ada 2, di sini ada 4. Kenapa bisa 4? 2 dikali 2 adalah 4. Di sini ada 3 dikalikan 1 ada 6. 4 tambah 6, 10. Di sini ada 4 ditambah, 4 tambah 6. 4 tambah 3 adalah 7. Dan di sini ada 2. Bagaimana kemudian kita menyamakan oksigennya? Oke, di sini ada 2, di sini ada 4, dan ini ada 3. 7 oksigen di kanan. Kita dapat mengkalikan dengan bilangan pecahan, nggak ada masalah. Dalam prosesnya terdapat bilangan pecahan, is okay. 7 per 2 dikalikan dengan O2. Hasilnya nanti akan semuanya setara. Namun dalam penulisan reaksi kimia tidak boleh ada pecahan. Di hasil akhir nanti pecahan harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya kita kalikan saja semuanya dengan 2. Kedua sisi dengan 2. Ketemunya adalah 2C2H6, 7O2 menjadi 4CO2 dan 6H2O. Oke. Cek lagi. Ini hasilnya dicek lagi.
apakah jumlahnya sudah sama, sudah benar. Kalau semuanya sudah sama, sudah benar, berarti hasil akhirnya adalah benar. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti belajar menyetarakan reaksi dari soal yang sudah saya nanti berikan di lewat learning. Silahkan dicoba, nanti kalau ada kesulitan kita diskusikan via grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat belajar.